tentang kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim. Kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim. Kitab Yosua merupakan kitab pertama dari kelompok kitab sejarah pada Perjanjian Lama Alkitab dan juga merupakan bagian dari kelompok Levi atau lebih tepatnya kelompok nabi-nabi awal pada tanah. Kitab Yosua merupakan satu di antara kitab Perjanjian Lama yang banyak mengandung dinamika serta petualangan. Yang kedua, penulis kitab. Kitab ini dengan nama tokoh utamanya Yosua, yaitu pengganti Musa dan pemimpin Israel. Arti kata Yosua adalah Tuhan menyelamatkan atau semoga Tuhan menyelamatkan. Nama asli Yosua ialah Hosea, tetapi Musa mengubahnya menjadi Yosua. Tujuan kitab Yosua pada umumnya memberikan tafsiran sejarah dari satu sisi kehidupan Israel sebagai satu bangsa, lebih khusus ia menerangkan kejadian-kejadian saat Israel memasuki dan meyakini yang dijanjikan kepada Abraham dan Yeremia. Dan seluruh perbuatan besar Allah tersebut ialah memberikan negeri itu kepada Israel. Isi kitab ini berisi kisah bangsa Israel ketika mereka merebut Kanaan bawah pimpinan kitab Yosua bin Nun yang menjadi pengganti Musa memimpin umat Israel. Kitab ini mengandung sejarah bangsa Israel sejak masa kematian Musa hingga masa kematian Yosua. Setelah kematian Musa dan Yosua, karena sebelumnya telah hidup sebagai pengganti Musa, menerima perintah dari Allah untuk menyeberangi Sungai Yordan. Dalam melaksanakan perintah ini, Yosua mengeluarkan perintah kepada para tua suku untuk menyeberangi Sungai Yordan. Yang kedua, kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim adalah bagian dari kitab Nabi awal atau nabi-nabi yang dahulu. Kitab Hakim-Hakim sangat berbeda dibandingkan kitab Yosua. Isinya merupakan rangkaian episode-episode lepas di mana seluruh temanya sama, yaitu pemurtadan Israel dan kasih setia Allah. Secara tidak langsung menggambarkan kekacauan kehidupan politik maupun kehidupan rohani bangsa Israel yang ditulis secara ulang disebabkan campur tangan dan menjadi arahan Allah semata. Penulisan kitab Hakim-Hakim tidak diketahui nama penulisnya. Ini merupakan kumpulan berbagai tulisan tentang hakim-hakim yang berbeda. Kitab ini ditulis sesudah peristiwa terakhir yang tercatat di dalamnya sekitar tahun 1050 sebelum Masehi. Tujuan kitab ini ditulis. Kalian lihat di sini, jangan lihat di yang pada Allah yang mereka sudah kirim. dan memberitahu kepada raja bahwa Dengar ya, lihat yang presentasi bukan yang mereka kirim. Nanti lihat dari video. dengan tiadaan damai sebagai buah ketaatan Israel terhadap perintah Allah. Kitab Hakim-Hakim membuktikan bahwa sesungguhnya Israel sudah mulai tidak taat kepada Allah sejak zaman Yosua dan ini berkembang terus lebih serius dan lebih parah. Dan ini terjadi di sekitar periode yang dicatat. Kitab ini mempertegas petualangan bukan saja sampai intensitasnya, sebaliknya setiap putaran membawa Israel semakin jauh dari Allah dan semakin sesat terhadap keberagaman mereka. Isi kitab Hakim-Hakim. Isi dari kitab Hakim-Hakim meliputi satu periode waktu yang panjang dimulai setelah kematian Yosua dan berakhir sebelum tampilnya Samuel dan penobatan sebagai raja dengan waktu yang kurang hingga 110 tahun. Kitab ini menunjukkan akibat dari ketidaktaatan kepada Allah. Menurut kitab ini, seorang raja atau pemimpin yang benar akan membawa rakyatnya kepada Allah. Pada titik ini, bangsa Israel mulai tidak taat kepada Allah dan terus hingga lebih parah. Hal itu terlihat dari keberagaman mereka lakukan semakin sesat dan menjauh dari Allah. Demikian hasil presentasikan digunakan satu dari kebijakan yang diberikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya yang di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami tentang kisah tentang Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Yang pertama Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama Israel yang berasal dari suku Benyamin. Ayahnya bernama Kis atau biasa diejek Kisi dan ia berasal dari keluarga Matri. Pemilihan menjadi raja Israel ada dua kisah tentang pemilihan Saul menjadi raja. Yang pertama mengisahkan bahwa ia dipilih atas petunjuk Allah kepada Samuel. Dan yang kedua mengisahkan bahwa ia dipilih melalui undian. Saul diurapi oleh Samuel, hakim terakhir bangsa Israel. Saul bukan orang miskin, tetapi ia berasal dari keluarga kaya dan ia seorang yang tampan, besar dan tinggi. Orang-orang merasa senang bahwa
telah memilih Saul sebagai raja. Mereka semua berseru, panjang umur raja kita. Segera sesudah Saul dijadikan raja, orang Amon datang berperang melawan mereka. Tetapi Saul mengumpulkan tentara yang besar dan ia mendapat kemenangan atas bangsa Amon itu. Semua orang merasa senang bahwa Saul adalah raja mereka. Bertahun-tahun lewat dan selama itu Saul memimpin orang Israel sehingga memperoleh banyak kemenangan atas musuh-musuh mereka. Saul juga mempunyai putra yang berani yang bernama Yonatan, dan Yonatan membantu orang Israel mendapatkan banyak kemenangan. Orang Filistin tetap merupakan musuh yang paling besar. Pada suatu hari, beribu-ribu orang Filistin datang berperang melawan orang Israel. Pada suatu waktu juga, sekali lagi Saul tidak taat, maka Samuel berkata kepadanya, lebih baik taat kepada Allah daripada memberikan domba yang paling baik kepadanya. Karena kamu tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan menetapkan kamu untuk terus sebagai raja. Akhir masa pemerintahan Saul ditandai oleh beberapa pemberontakan kepada Allah. Saul tidak sabar untuk menunggu kedatangan Samuel dan untuk memimpin upacara persembahan kurban sebelum ia memimpin peperangan melawan bangsa Filistin. Dan ia menolak perintah untuk menghabisi orang Amalek dan seluruh ternaknya. Akibatnya Saul ditolak Allah dan ia digantikan oleh Daud. Suatu peristiwa yang menggambarkan titik hadir kehidupan rohani Saul adalah ketika ia pergi menghubungi seorang medium perempuan di Endor untuk bertanya kepada Roh Samuel guna mengetahui apa yang terjadi dalam peperangan melawan orang Filistin yang akan segera dihadapinya. Karena ini adalah keputusan Saul yang diwarnai oleh rasa putus asa karena Samuel telah meninggal. Sementara Allah tidak menjawab dia, Saul kemudian meninggal di dalam peperangan melawan bangsa Filistin. Yang kedua, Raja Daud. Daud, putra Isai, adalah seorang musikus, penyair, pejuang, dan negarawan yang luar biasa. Tetapi dalam Alkitab, Daud terutama menonjol karena hubungannya dengan Allah. Allah menyebut dia seorang pria yang mendapat perkenanan di hatiku. Allah memilih Daud sebagai calon raja Israel sewaktu ia seorang pemuda gembala. Tidak lama setelah itu, dengan sepenuhnya mengandalkan Allah, Daud tanpa gentar menghadapi pembunuhan Goliat, si raksasa Filistin, seperti yang dilukiskan dalam gambar. Akan tetapi Raja Saul menjadi cemburu karena Daud semakin populer dan Daud terpaksa hidup sebagai buronan. Selama periode yang penuh cobaan itu, Daud mengumpulkan banyak mazmur dengan penuh perasaan yang memberikan penghiburan kepada pembaca Alkitab bahkan pada masa sekarang. Setelah Musa, Daud adalah salah satu pemimpin Israel yang terbaik. Kisah yang panjang menjadi raja atas Israel karena butuh waktu 30 tahun sejak Daud diurapi oleh Samuel sampai Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Perjalanan hidup Daud dimulai ketika ia menjadi pengembala kambing domba di Padang, diangkat menjadi panglima di Israel, kemudian terusir dari istana sampai harus berpura-pura menjadi orang gila, merupakan kisah yang luar biasa dan patut diteladani. Yang menarik dari Daud adalah Daud tidak pernah memiliki ambisi dalam dirinya untuk menjadi raja. Daud selalu menyerahkan perjalanan hidupnya kepada Tuhan dan selalu memberikan petunjuk kepada Daud hal harus dilakukan yang harus dilakukan. Daud selalu taat kepada Tuhan dan selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kebenaran pengetahuan tentang Allah membuat Daud dikasih oleh Allah. Ketika Daud meminta kepada Saul supaya ia bisa melawan Goliat, Saul meremehkannya. Tetapi Daud dengan keberaniannya menyatakan bahwa ia telah berlatih dalam menjaga kawanan dombanya di ladang. Daud berkata bahwa jika Tuhan telah melepaskannya dari tangan singa dan jangan beruang, maka hal yang sama Tuhan pasti melepaskannya dari tangan orang Filistin. Allah melihat dan menilai Daud dari bagaimana ia mengembalakan kawanan ternak ayahnya. Ternyata dalam pengalaman Daud, dalam mengembalakan kawanan ternaknya sendiri, membuktikan bahwa Daud mampu bertanggung jawab. Setelah Daud menjadi pemimpin atas banyak pertempuran, maka timbullah rasa iri Saul terhadapnya. Beberapa kali Saul mencoba membunuh Daud, tetapi gagal karena Tuhan selalu menyertai Daud. Setelah Saul mati, Daud diurapi menjadi raja.
Tetapi dalam kepemimpinannya Daud lemah dalam mengontrol dirinya dari sisi nafsu seks. Daud jatuh dalam dosa, tetapi dalam tindakan dia menyesali semuanya itu, dan itu tindakan yang itu adalah tindakan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Daud menyesal dan berdoa serta berpuasa selama 7 hari, namun ia tetap menanggung akibat dari dosanya, yakni anaknya tetap harus meninggal. Tetapi Daud mau bertobat ketika Nabi Nathan menegurnya. Di balik kelemahan Daud yang mempunyai kelebihan, yakni Daud mampu mengenali isi hati Tuhan. Pengenalannya akan Alkitab disurahkan dalam kitab Mazmur. Raja Salomo putra ke-10 Daud dan putra kedua dari istrinya Batsheba menjadi Raja Israel yang ketiga pada tahun 970 sebelum Masehi, dan pemerintahan selama 40 tahun. Meskipun perjalanan untuk meraih takhta kerajaan diwarnai pembunuhan musuh-musuh politiknya, masa pemerintahan Salomo dinilai sebagai zaman keemasan kerajaan Israel. Pada masa inilah kerajaan Israel mengalami kedamaian, kemakmuran, dan mencapai puncak kebudayaan. Periode aman dan sejahtera yang panjang selama pemerintahan Raja Daud ini membuahkan kesatuan di seluruh Israel dan kesetiaan kepada raja. Periode ini juga melengkapi modal dan waktu yang diperlukan untuk merealisasikan rencana Salomo yang amat penting, yaitu pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Bait ini dibangun dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah disediakan oleh Daud. Sebagaimana kemah suci, Bait Allah juga melambangkan kehadiran Allah yang terus-menerus di tengah bangsanya. Salomo memperoleh sebagian besar uang pajak dari penguasa jalur perdagangan utama yang melintas Israel. Meskipun demikian, ia selalu terlilit hutang karena ia juga mendirikan bangunan-bangunan lainnya. Masalah keuangan yang dihadapi itu memaksanya untuk menyerahkan sebagian wilayah kerajaannya. Ia membebani rakyat dengan pajak yang tinggi. Beberapa wilayah seperti negeri Edom dan Damsyik lambat laun melepas diri dari kerajaan Salomo dan menjadi negeri yang merdeka. Masalah yang lebih serius adalah kegagalan Salomo dalam kehidupan keagamaan karena pengaruh istri-istri aksinya yang beribadat kepada Allah-Allah asing. Karena itu Allah berfirman kepadanya, oleh karena itu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan memboyakan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikan kepada hambamu. Ketika Salomo wafat, Rehabeam anaknya menggantikannya sebagai raja. Ia tidak dapat meredakan pemberontakan suku-suku utara yang memisahkan diri untuk membentak kerajaan sendiri. Keturunan Daud dan Salomo tetap memerintah atas 2 suku di Israel, sebagian paling di selatan, dan inilah yang dikenal sebagai kerajaan Yehuda. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Dalam perjanjian lama, kerajaan Israel dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Israel Selatan dan Israel Utara. Pembagian ini terjadi setelah kematian Raja Salomo. Yerobeam memimpin Israel Utara, sementara Rehabeam putra Salomo memimpin Yehuda. Israel Selatan memiliki kota di Yerusalem dan di sana terdapat Bait Suci. Yehuda memiliki garis keturunan raja dari bangsa Daud seperti Hizkia dan Yosia. Mereka juga mempertahankan tradisi agama Yahudi. Di sisi lain, Israel Utara mengalami pemerintahan yang tidak stabil dan sering berganti raja. Mereka melibatkan diri dalam penyembahan berhala dan menyimpang dari ajaran Taurat. Beberapa raja Israel Utara seperti Ahab dan Isabel terkenal karena ketidaksetiaan mereka terhadap Allah. Pada akhirnya, kedua kerajaan ini mengalami nasib yang berbeda. Kerajaan Israel Utara jatuh lebih dahulu karena penaklukan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Sedangkan kerajaan Yehuda bertahan lebih lama sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Ini menyebabkan pembuangan Bani Israel ke Babel yang dikenal sebagai pembuangan besar. Kerajaan Israel Selatan memiliki beberapa keunggulan dalam konteks perjanjian lama. Yang pertama, Bait Suci di Yerusalem. Yehuda menjadi pusat ibadah utama dengan Bait Suci yang terletak di Yerusalem. Ini memberikan stabilitas agama dan spiritual bagi kerajaan. Yang kedua, bangsa Daud. Pemimpin Yehuda berasal dari bangsa Daud. Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah selama sehingga membawa legitimasi
legitimasi dan kestabilan politik. Yang ketiga, pertahanan tradisi keagamaan. Yehuda mempertahankan tradisi keagamaan Yahudi yang kuat, namun kecenderungan untuk mempertahankan keyakinan pada Allah yang satu lebih stabil dibanding dengan Israel Utara yang cenderung dan jerumus dalam penyembahan berhala. Yang berikut, perjanjian Allah. Yehuda diingat dalam perjanjian lama karena beberapa nabi seperti Nabi Yesaya, Yeremia dan nabi-nabi lainnya yang menegaskan jati-jati Allah terhadap kerajaan tersebut. Meskipun memiliki keunggulan ini, kerajaan Yehuda juga mengalami masa-masa sulit termasuk kembangan ke Babel sebagai akibat dari terhadap utara. Kerajaan Israel Utara memiliki beberapa ciri khas dan keunggulan tertentu dalam konteks perjanjian lama. Yang pertama, kekayaan dan kemakmuran. Sebagai kesan, wilayah Israel Utara sangat subur, memungkinkan mereka mengalami pertumbuhan ekonomi dan kekayaan. Hal ini dapat terlibat dalam kisah Salomo yang memulai pembangunan Bait Suci di Yerusalem dan membangun kerajaan yang besar. Yang kedua, perkembangan ekonomi dan perdagangan. Dengan letak geografis yang strategis, Israel Utara menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat. Ini berdampak positif pada perkembangan ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga, perlawanan terhadap pengaruh Yehuda. Israel Utara cenderung menentang pengaruh Yehuda, terutama dalam hal agama. Yerobeam, salah satu pemimpin utama di Israel Utara, mendirikan 2 tempat ibadah alternatif di Dan dan di Betel untuk menghentikan orang-orangnya seperti ke Yerusalem. Meskipun demikian, keunggulan ini tidak cukup untuk menjaga keberhasilan Israel Utara. Pemberontakan, perpecahan internal dan penyembahan berhala menyebabkan akhir dari yang tragis bagi kerajaan ini ketika ditaklukkan oleh Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Jatuhnya kerajaan Israel Selatan memiliki beberapa penyebab kompleks yang melibatkan faktor politik, agama, sosial. Beberapa penyebab utama termasuk yang pertama, penyembahan berhala. Yang kedua, pelanggaran terhadap perjanjian Allah. Dan yang ketiga, kesetiaan raja-raja. Beberapa raja-raja Yehuda tidak setia kepada Allah dan mengikuti jejak para pemimpin yang memimpin mereka ke dalam dosa dan penyembahan berhala. Yang keempat, pembuangan besar. Akhirnya penaklukan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi dan pembuangan besar dari Yerusalem relatif diangkat dari kejatuhan Yehuda. Penyebabnya termasuk pemberontakan terhadap penguasa Babel dan pelanggaran berulang terhadap pemerintah Allah. Jatuhnya kerajaan Israel Utara pada abad 8 sebelum Masehi memiliki beberapa penyebab utama. Yang pertama, penyembahan berhala. Yang kedua, pemimpin yang korup. Yang ketiga, ketidakstabilan politik. Dan yang keempat, ancaman Asyur. Yang terakhir, kehidupan sosial dan ekonomi yang tidak stabil. Sekian ya kan. Dalam perjanjian lama dalam Alkitab Kristen merupakan pusat utama ajaran agama Yahudi. Salah satu aspek yang menarik dalam perjanjian lama adalah pemerintahan para nabi yang memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan ilahi kepada umat manusia. Peran para nabi dalam perjanjian lama memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan pesan dan kehendak Allah kepada umat manusia. Mereka dipercaya untuk menyampaikan firman Allah, memperingatkan umat akan bahaya susah, memimpin umat dalam masa sulit, serta memberikan harapan kepada umat. Hal ini juga seringkali menegur pemimpin dan umat atau perilaku dosa dan ketidakpercayaan mereka terhadap Allah. Para nabi dalam perjanjian lama sebagai utusan Allah yang dipilih untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Mereka tidak hanya menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan, tetapi juga memainkan peran penting dalam menyampaikan kebenaran Tuhan dan penghibur kepada umat manusia. Contoh para nabi yang terkenal dalam perjanjian lama termasuk Musa, Elia, Elisa, Daniel, dan masih banyak lagi. Pesan-pesan utama kitab para nabi dalam perjanjian lama memuat beragam pesan utama yang disampaikan oleh para nabi kepada umat manusia. Salah satunya pesan tentang maaf dan kasih kepada Allah yang tidak terbatas. Meskipun umat manusia seringkali berubah dari Allah, para nabi selalu mengingatkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pencipta yang selalu menerima kembali umatnya yang
transformasi. Selain itu, para nabi juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan moral dalam kehidupan umat manusia. Mereka membantu memperkuat sesama, merawat anak yatim dan janda seperti memberikan tempat bagi orang miskin dan dipikirkan dalam masyarakat. Pesan yang disampaikan oleh para nabi sangat bervariasi, mulai dari peringatan akan hukum yang mendapat karena dosa hingga janji keselamatan dan penghiburan dalam masa-masa sulit. Mereka juga seringkali berkumpul umat manusia untuk berdamai kepada Allah akan hidup sesuai dengan kehendaknya. Pesan-pesan ini seringkali disampaikan melalui membuat visi atau pengalaman langsung dengan Tuhan. Implikasi dan permintaan para nabi dalam perjanjian lama memiliki paksaan yang mendalam terhadap pemahaman kita tentang hubungan antara manusia dan Tuhan serta konsekuensi dari tindakan manusia. Pesan-pesan moral dan spiritual yang disampaikan oleh para nabi juga tetap relevan hingga saat ini, mengajak kita untuk memikirkan hubungan kita dengan Tuhan, tanggung jawab kita sebagai manusia, dan peran kita dalam memperbaiki dunia. Perspektif yang berbeda tentu saja terdapat beragam perspektif yang terkait perbedaan antara nabi perjanjian lama dan beberapa mungkin hanya melihat cerita dari cerita sejarah dan kepercayaan agama semata. Sekian presentasi dari kami.